Taibunal abidunal hamidunas saihuna satrusnya arrogiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo wan terus rekam kabeh. Oh rai sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat tapi teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nak ngomong. Pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue lesana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan. Habis sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi, rasa menang terus kok wedi dosa, wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru enggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak waya yak mono iku Allah nyeluk. Misale saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, Hen jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karwan itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik jauh gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun penting mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku
Wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan ngantine akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris bareng sing wedok. Pak rene lho tetep mororo. Wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Teng akhirat. Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono. Kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong cara santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing marahi. Kok nang kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, kowe nak dadi kiai gedhe.
Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sakmene MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek saya elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kulo marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karemu ora karepmu. Mulan ngarep ra ngaji karemu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh, dereng kiai malah ngel-ngel wong. Ngaruhin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh, malah yo neraka. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh. Lah tak kowe wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub meneh. Kowe ora kena nggo contoh kasus iki wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida salat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa kalau orang nyek jegoten liyane ora salah situ. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susu piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku ana adene ra ikhlas. Ora ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah ngerokok ping 13 sebenarnya.